warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan saya Fajar Purnomo dari SMA Negeri 1 Kroya, Kabupaten Cilacap. Pada hari ini, Senin, tanggal 19 Juli tahun 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka uji kinerja PPG Bahasa Indonesia Angkatan 1 di Universitas Pancasakti Tegal. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pak harapkan anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Kita mulai. Apakah kondisi jaringan kalian sudah memenuhi syarat untuk bisa mengikuti tatap maya ini? Silahkan semuanya mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Pak berikan waktu dalam 5 hitungan semuanya mengaktifkan kameranya. Sudah ya? Sudah semuanya dapat mengaktifkan kamera dan terlihat jelas. Untuk suara Bapak dan tampilan video Bapak terlihat jelas tidak? Jelas, Pak. Ya. Kan Mas Michael untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Mari teman-teman kita berdoa terlebih dahulu sebelum melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Ya, berdoa cukup selesai. Sebelum kita materi, Bapak akan membagikan dulu presensi kehadiran. Presensi kehadiran Bapak tuliskan dalam bentuk Google Form. Jadi nanti kalian tinggal mengisi Google Form yang Bapak sediakan. Untuk Google Form-nya dapat dilihat di layar presentasi. Tetapi Bapak juga akan tuliskan di kolom obrolan supaya kalian lebih mudah untuk mengisinya. Oke, selanjutnya sebelum kita ke materi, Bapak punya sebuah tayangan video. Silahkan kalian saksikan video yang akan Bapak tampilkan. Bukunya Om Piring ini namanya aslinya sebenarnya Henry Manampiring, tapi di media sosial biasa dipanggil Om Piring, akan membuat mental kita menjadi lebih sehat katanya, dan seperti pendaki gunung yang tangguh. Aku jadi penasaran mau baca. Oke, jadi buku ini bicara tentang power yang tersembunyi di dalam diri kita, yang bisa bikin kita mindahin gunung. Apa itu? Pikiran kita. Andaikan orang tuaku keren, andaikan aku bisa sekolah di sekolah idaman. Kata Om Piring, sekali kita menginginkan suatu peristiwa atau situasi yang berbeda dengan saat ini, pada saat itu kita sebenarnya telah merampok sendiri kesempatan kita untuk menikmati dan mensyukuri masa kini. Powerful banget. Dari video yang tadi sudah Bapak tampilkan, Bapak ingin bertanya ke Mbak Safia. Mbak Safia. Halo Mbak Safia. Tadi menyaksikan videonya ya Mbak? Iya. Ya, coba dari video yang tadi sudah kamu saksikan, apa yang kamu tangkap atau apa yang kamu dapat ceritakan? Bersyukur aja sih, kayak harus bersyukur gitu. Harus bersyukur. Jadi memang dari video tadi, salah satu yang harus kita resapi adalah kita itu sebagai seorang manusia harus bersyukur dengan keadaan yang kita miliki. Ketika kita selalu membandingkan apa yang kita miliki, apa yang terjadi pada diri kita dengan orang lain, dengan orang yang ada di luar sana, maka kita akan menjadi orang yang tidak pernah merasa bahagia. Karena apa? Karena kita tidak pernah bersyukur. Kita punya uang 10.000, kita membandingkan dengan yang punya uang 100.000. Padahal uang 10.000 pun sudah cukup untuk kita. Itu seperti itu contoh sederhananya. Jadi Bapak harapkan anak-anakku di 11 MIPA 5 ini karena menjadi anak Bapak, itu jadilah anak yang selalu bersyukur. Agar kalian selalu
bahagia. Selanjutnya, sebetulnya video tersebut juga merupakan sebuah contoh dari resensi, tetapi resensi yang dibacakan atau divideokan. Dalam perkembangannya, yang namanya resensi tidak serta-merta hanya sebatas tulisan atau teks, tetapi dapat juga divideokan, kemudian diunggah ke dalam media sosial seperti YouTube tadi, karena orang lebih menyukai video. Sedangkan tulisan-tulisan itu biasanya lebih sedikit untuk dibaca oleh orang, karena orang kurang tertarik untuk membaca tulisan, karena hanya sebatas melihat, tidak ada audio, tidak ada suaranya, hanya sebatas tulisan. Bapak lanjutkan, untuk kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini akan Bapak tampilkan pada PowerPoint. Saya meminta ke Mbak Intan, coba Mbak Intan, bacakan Mbak Intan, kameranya jangan lupa diaktifkan, bacakan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang Bapak tampilkan pada file presentasi. Membandingkan isi berbagai resensi untuk menentukan sistematika sebuah resensi. Menemukan persamaan dan perbedaan isi dan sistematika beberapa resensi. Menentukan sistematika sebuah resensi. Ya, terima kasih Mbak Intan. Jadi kita akan, yang pertama adalah membandingkan isi dari resensi, dan yang kedua kita akan mencari atau menemukan sistematika dari resensi. Kenapa kita mempelajari isi dan sistematika dulu pada materi resensi ini? Karena sebelum kita mampu menulis sebuah resensi dengan baik, kita harus mengetahui terlebih dahulu isi dan sistematikanya. Slide yang berikutnya. Di sini ada sebuah gambar yang menggambarkan apa sih yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini ada 3 hal. Yang pertama adalah definisi dari resensi, yang kedua sistematika dari resensi, dan yang ketiga Bapak juga akan membuat sebuah simpulan yang membedakan antara resensi, isai, dan kritik. Karena resensi, isai, dan kritik itu ada kemiripan, tetapi sebetulnya berbeda. Bapak kemarin sudah menyampaikan di grup WA, silakan baca terlebih dahulu tentang materi resensi. Bebas sumbernya dari mana, supaya kalian mengetahui dulu apa itu resensi. Saya ingin bertanya ke Mbak Safia sudah, Mas Michael sudah, Mbak Intan sudah. Saya ingin ke yang lain. Mbak Maula, halo Mbak Maula. Halo, Pak. Ya, Mbak Maula, coba apa yang Mbak Maula ketahui tentang resensi? Resensi mengulas kembali. Mas Julian, apa yang kamu ketahui tentang resensi, Mas? Pengulangan kata, Pak. Apa? Pengulangan kembali kata. Itu reduplikasi, Mas, itu, Mas. Resensi itu apa resensi? Resensi itu bukan Tulisan yang membahas tulisan ilmiah, Pak. Bapak tampung pendapat dari Mas Julian. Saya lanjut ke yang berikutnya. Yang berikutnya saya ingin ke Mbak Maila, coba. Mbak Maila Triani. Coba Mbak Maila jelaskan apa yang kamu ketahui, apa itu resensi, Mbak. Sebuah penilaian terhadap suatu karya. Sebuah penilaian terhadap suatu karya, itu kata Mbak Maila. Ya, betul sekali. Jadi apa yang tadi disampaikan definisi dari sebuah resensi tidak ada yang salah, tapi mungkin ada yang belum tepat. Supaya kita satu konsep, nanti Bapak akan jelaskan. Bapak akan jelaskan supaya kita satu konsep, satu pemahaman tentang definisi dari resensi. Apa itu resensi? Ada pertanyaan, apa itu resensi? Resensi itu berasal dari bahasa Latin. Resensio
reshare, dan revider. Resensi juga berasal dari bahasa Inggris, yaitu review, yang memiliki makna atau arti mengulas kembali atau melihat kembali. Di sini juga ada contoh dari resensi. Resensi ini Bapak ambil dari sebuah surat kabar dengan judul resensinya itu Hidup Tenang dengan Mendekati Tuhan. Jadi resensi itu biasanya ditampilkan pada surat kabar ataupun majalah. Yang menjadi poin perhatian bahwa resensi itu biasanya mencantumkan ilustrasi, baik itu sampul buku ataupun isi buku. Dan juga judul resensi dengan judul buku adalah dua hal yang berbeda. Selanjutnya, Bapak pilihkan definisi resensi dari utama Romli dan yang kedua Sarwono. Untuk Romli mengatakan bahwa resensi sebagai perbincangan tentang sebuah buku yang menilai kelebihan atau kekurangan buku, menarik tidaknya tema dan isi buku, kritikan, dan memberikan dorongan kepada halayak tentang buku tersebut. Resensi menurut Romli biasanya dimuat di surat kabar atau majalah. Dan yang kedua, menurut Saryono menerangkan bahwa resensi itu adalah laporan, ulasan, dan pertimbangan dari baik buruknya, kuat lemahnya, bermanfaat tidaknya, benar salahnya, argumentatif tidaknya dari sebuah buku atau novel yang kita resensi. Tulisan dari sebuah resensi menurut Saryono itu didukung dengan foto, ilustrasi, ataupun dengan menampilkan dari sampul buku yang diresensi. Itu pendapat dari Romli dan Sayono tentang resensi. Selanjutnya Bapak ingin pendapat kalian pribadi, apa itu menurut etimologi atau asal katanya dan menurut para ahli. Sekarang coba dipikirkan dalam 1-2 menit, apa itu resensi menurut kalian pribadi. Tadi Bapak sudah menjelaskan cukup panjang dari asal katanya, dari bahasa Latin dan dari bahasa Inggris, artinya itu mengulas kembali atau melihat kembali, dan juga menjelaskan pula dari dua ahli, yaitu Romli dan Sayono. Sekarang coba kalian simpulkan secara pribadi, susun secara pribadi, secara mandiri, pendapat kalian tentang resensi setelah tadi Bapak jelaskan. Nanti akan Bapak tunjuk untuk siswa yang tadi belum diberikan kesempatan berbicara. Saya ingin ke siapa ya? Mas Julian sudah, Mbak Maula sudah, Mbak Maila sudah, Mbak Michael, Mas Michael sudah, Mbak Nanda Mailin, Mbak Nanda. Mbak Nanda, silakan aktifkan kameranya. Sudah ya, Mbak Nanda, coba menurut pendapat kamu, apa itu resensi? Ulasan mengenai penilaian terhadap suatu karya. Ulasan atau penilaian terhadap suatu karya. Ulasan atau penilaian terhadap suatu karya, ini kata Mbak Nanda. Coba Mbak Sabrina Aprilia. Halo Mbak Sabrina. Iya, Mbak Sabrina Pak. sepertinya belum respon. Ya. Diaktifkan kameranya, Mbak. Mbak Sabrina, biar mukanya terlihat. Mbak Sabrina, coba Mbak Ya. Sabrina, apa itu resensi Mbak Sabrina? Kegiatan atau mengulas, memberikan penilaian terhadap buku atau karya tulis, dan memperoleh hasil ulasan yang memuat informasi, kelebihan, dan kekurangan yang ada pada buku atau karya tulis. Ya, bisa kegiatan. Kata
Mbak Sabrina Aprilia, bisa dimatikan Mbak Sabrina untuk mikrofonnya, kameranya tetap diaktifkan. Yang terakhir saya ingin coba ke Mbak Khalisa saja, Mbak Khalisa Julianti, karena Mbak Wardah belum respon. Mbak Khalisa Julianti, coba Mbak jelaskan apa itu resensi menurut pendapat pribadi. Penilaian terhadap sebuah karya, baik itu kekurangan maupun keunggulannya. Penilaian terhadap suatu karya yang disertai dengan menyebutkan keunggulan ataupun kelemahannya. Ya, bagus. Sudah bagus apa yang disampaikan oleh Mbak Khalisa Julianti. Saya ingin tanya ke Mas Michael. Mas Michael Andriano, Mas Ketua Kelas ini. Mas Michael, dari pendapat teman-teman yang sudah tadi, kira lebih cocok dengan pendapatnya siapa, Mas? Sabrina sama Khalisa. Sabrina dan Khalisa ya. Menurut kamu apa yang membuat kamu setuju dengan pendapatnya Mbak Sabrina dan Khalisa, Michael? Tempat semuanya, Pak. Cocok semuanya. Jadi intinya Mas Michael setuju ya dengan pendapatnya Mbak Khalisa dan Mbak Sabrina untuk definisi dari resensi ya. Bapak harapkan semuanya paham bahwa resensi itu tidak ada ketentuan yang baku, karena yang Bapak harapkan kalian bukan hafal, tetapi kalian paham. Paham bahwa sebuah resensi itu sebuah ulasan yang di dalamnya ada menuliskan identitas, menuliskan sinapsis, dan menuliskan dari buku yang diresensi. Itu seperti itu. Selanjutnya ada sebuah tabel. Tabel di sini berisi perbedaan dari resensi, kritik, dan isai. Kenapa Bapak bedakan ketiganya? Supaya kalian betul-betul paham apa itu dari resensi. Supaya kalian betul-betul paham apa itu resensi. Tidak tertukar dengan kritik dan tidak tertukar pula dengan isai. Saya ke Mbak Safia lagi. Mbak Safia, tolong bacakan Mbak Safia. Ini Mbak Safia, suaranya jelas. Mbak Safia, bacakan perbedaan dari resensi, kritik, dan isai. Coba Mbak. Resensi adalah suatu penilaian terhadap sebuah karya disertai rekomendasi untuk khalayak umum. Kritik adalah suatu ungkapan atau tanggapan mengenai baik atau buruknya sebuah karya. Isai adalah suatu tulisan yang menggambarkan opini penulis tentang subjek tertentu yang coba dinilai. Terima kasih Mbak Safia. Mbak Safia ini pinter. Orang pintar itu kalau ngomong biasanya cepat. Coba ke Mbak Khalisa. Halo Mbak Khalisa. Iya, Kak. Ya, saya coba ke Mbak Khalisa. Mbak Khalisa, apa yang membedakan antara kritik, isai, dan resensi? Apa kira-kira yang Resensi membedakan? itu suatu penilaian. Kalau resensi itu penilaian, kalau kritik itu tanggapan, kalau isai itu kayak penggambaran dari penulis. Sudah mendekati betul. Perbedaan dari resensi, kritik, dan isai, resensi itu ulasan sebetulnya. Jadi ketika kita meresensi, itu kita mengulas, mereview dalam bahasa Inggris. Sedangkan kalau kritik itu lebih kita mencari sisi kelemahan atau kekurangan dari sebuah karya, karena namanya kita mengkritik. Jadi mengkritik itu yang perlu dilihat, melihat kekurangan sebuah karya, itu mengkritik. Ketika mengkritik itu berarti mencari kekurangan sebuah karya. Dan yang selanjutnya isai itu menyampaikan pendapat pribadi. Jadi bahwa isai itu sebuah tulisan yang menggambarkan pendapat pribadi. Sistematika dari sebuah resensi. Resensi itu memiliki sistematika. Dari yang pertama adalah judul resensi. Yang pertama adalah judul resensi.
resensi itu judulnya tidak disusun sama dengan judul buku. Tetapi seperti yang tadi Bapak contohkan pada potongan surat kabar yang berisi resensi, judul buku dan judul resensi itu dua hal yang berbeda. Bapak ambilkan contoh, misalkan ada novel Laskar Pelangi. Ketika ada novel Laskar Pelangi, itu resensinya bukan berjudul resensi novel Laskar Pelangi, bukan seperti itu. Tetapi dapat dijelaskan dengan kita menyusun sebuah redaksi judul. Bapak ambil contoh misal seperti ini. Perjuangan anak meraih pendidikan di tengah keterbatasan. Perjuangan anak meraih pendidikan di tengah keterbatasan. Itu contoh judul yang Bapak dapat susun untuk resensi buku Laskar Pelangi. Kenapa Bapak ambil judul perjuangan anak dalam meraih pendidikan di tengah keterbatasan? Karena Laskar Pelangi bercerita tentang kehidupan di daerah yang lumayan pelosok, dan di sana untuk hanya sekedar meraih atau mengikuti proses pendidikan pun membutuhkan perjuangan yang luar biasa. Makanya Bapak ambilkan judul untuk novel Laskar Pelangi dengan judulnya itu Perjuangan Anak dalam Meraih Pendidikan di Tengah Keterbatasan. Itu contoh yang Bapak ambil untuk judul resensi. Yang kedua ada identitas buku yang diresensi. Identitas buku yang diresensi, yang pertama dituliskan adalah judul bukunya, yang kedua penulisnya, yang ketiga jumlah halamannya, yang keempat penerbitnya, yang kelima jika ada ISBN tuliskan ISBN-nya. Selanjutnya, setelah identitas ditulis akan ke bagian pendahuluan. Pada bagian pendahuluan akan dijelaskan pengantar sebelum kita membahas isi dari buku yang kita resensi. Berikutnya ada bagian inti atau isi resensi. Setelah ada pengantar tadi langsung ke isi. Isi resensi itu dapat kita ambil salah satu bagian buku yang paling menarik. Jadi dari sekian banyak halaman ada isi buku yang menarik, kita tuliskan secara singkat isinya ke dalam inti dari isi resensi. Jadi bukan kita mensinapsis atau meringkas secara keseluruhan isi buku, bukan. Cukup kita ambil bagian yang menarik saja untuk bagian inti atau isi dari resensi yang kita susun. Yang selanjutnya ada keunggulan dari buku ataupun novel yang kita resensi. Berikutnya ada kekurangan dari buku atau novel yang kita resensi. Dan terakhir ada bagian penutup. Dari sistematika resensi, ada yang ditanyakan tidak kira-kira? Mbak Anis, Mbak Khalisa, ada yang ditanyakan tidak untuk sistematika dari resensi? Mbak Anis, Mbak Khalisa, halo. Mbak Khalisa, kameranya aktif, Mbak. Udah, Mbak Anis, coba Mbak Anis, ada yang ditanyakan tidak Mbak Anis? Cukup ya. Mbak Safia, ada yang ditanyakan Mbak Safia? Untuk sistematika resensi? Cukup. Cukup ya. Berikutnya, Bapak akan ketika sistematika resensi ada pertanyaan, Bapak akan melanjutkan ke membandingkan sistematika resensi. Jadi nanti ada laman
dengan alamat sekolahnesia.com. Alamatnya ada pada materi yang sudah Bapak bagikan di grup WA. Ini di slide atau di halaman ke-13 ada alamat web. Dan klik saja, setelah diklik nanti akan muncul beberapa contoh teks resensi. Tugas kalian apa? Tugas kalian yang pertama itu adalah memilih 2 resensi dan membandingkan baik dari segi isinya maupun dari sistematikanya. Itu yang pertama. Untuk memudahkan, Bapak sediakan juga untuk membuat atau menyelesaikan tugas ini dengan sebuah tabel LKPD. Untuk tabelnya sudah Bapak bagikan pula pada grup WA di materi untuk resensi. Jadi pada materi resensi sudah ada tabel LKPD ini. Jadi kalian tinggal mengisikan isinya saja untuk materi resensi ini. Berikutnya, setelah nanti kalian mengisi LKPD, nanti kalian tinggal mengisikan LKPD yang sudah dibuat atau mengunggah LKPD yang sudah dibuat ke dalam sistem LMS sekolah. Nanti Bapak bagian pengunggahan dari LKPD yang sudah dibuat. Nanti pada bagian LKPD tersebut ada forum diskusi. Nanti silakan kalian diskusikan dengan teman satu kelas, atau mungkin lebih mudahnya saling mengomentari antar pembuat LKPD. Jadi misalkan Mas Michael mengunggah LKPD yang sudah dibuat ke LMS, nanti Mbak Safia mengomentari. Mbak Safia mengunggah juga, Mbak Sofiatil mengomentari. Jadi masing-masing peserta didik itu mengunggah ke LMS, dan nanti masing-masing dari peserta didik pula mengomentari LKPD punya temannya atau punya rekannya. Itu seperti itu. Dapat dipahami ya, Bisa, Pak. Mbak Safia? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa ya Mbak Sofiatul ya? Bisa, Pak. Ya, alhamdulillah. Mas Michael, bisa Mas Michael? Bisa, Pak. Simpulan yang dapat kita simpulkan pada pertemuan kali ini bahwa resensi itu adalah kegiatan mereview sebuah karya dan diakhiri dengan memberikan rekomendasi untuk khalayak umum atau kepada calon pembaca. Itu adalah resensi. Jadi resensi itu adalah sebuah kegiatan mengulas atau mereview yang diakhiri dengan memberikan rekomendasi kepada khalayak umum atau kepada calon pembaca. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk sistematika resensi. Sistematika resensi itu ada 7 bagian yang dimulai dari yang pertama adalah judul resensi. Pada bagian judul, yang perlu diingat, judul resensi berbeda dengan judul buku. Yang kedua, identitas buku yang diresensi. Yang ketiga, pendahuluan. Yang keempat, inti atau isi resensi. Yang kelima, keunggulan. Yang keenam, kekurangan atau kelemahan. Dan yang terakhir, penutup. Bagian penutup berisi rekomendasi. Penilaian yang akan Bapak lakukan pada
pembelajaran tatap maya kali ini, dari yang pertama adalah Bapak lihat hasil rekaman dari Google Meet yang telah kita laksanakan. Dari hasil rekaman nanti akan terlihat siapa yang mengaktifkan kameranya, siapa yang menjawab pertanyaan, siapa yang aktif untuk berkomunikasi. Dan juga selain dari rekaman selama tatap maya, nanti Bapak juga akan melakukan penilaian melalui LMS. Pada LMS nanti Bapak akan menilai lembar kerja peserta didik yang nanti kalian isi dan unggah, dan juga menilai seberapa aktif kalian mengomentari LKPD milik teman kalian. Itu untuk penilaian. Dan untuk pada bagian yang terakhir sebagai penutup, Bapak nanti akan membagikan sebuah formulir refleksi ini. Bapak sudah bagikan di kolom obrolan. Untuk form yang refleksi. Sudah muncul ya? Mbak Safia, sudah muncul ya? Sudah, Pak. Sudah muncul. Itu adalah sebuah form refleksi. Form refleksi diri itu nanti kalian mengisikan. Yang pertama itu adalah identitas kalian. Yang kedua, kalian tuliskan materi pokok atau pokok materi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Yang ketiga, kalian tuliskan manfaat materi yang sudah dipelajari. Yang selanjutnya, kalian menuliskan pula kesulitan dalam mempelajari materi yang Bapak berikan. Dan yang terakhir, kalian menuliskan rencana tindak lanjut yang akan kalian lakukan. Rencana tindak lanjut di sini, rencana yang akan kalian lakukan yang pertama untuk mengatasi kesulitan yang kalian hadapi, dan yang kedua, kalian juga dapat menuliskan rencana tindak lanjut untuk mengaplikasikan atau menerapkan materi-materi yang sudah tadi Bapak jelaskan. Itu begitu. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini, silahkan Mas Michael untuk memimpin doa mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini. Silahkan Mas Michael. Mari teman-teman kita akan berdoa ke pelajaran pada siang hari ini bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Michael. Pertemuan kali ini Bapak cukupkan. Pesan Bapak yang pertama adalah tetap jaga kesehatan karena pandemi COVID-19 masih berada di sekitar kita, masih menyerang negara kita. Selalu ikuti protokol kesehatan ketika memang keluar rumah. Jaga pola istirahat, jaga pola makan, dan juga Bapak memiliki satu pesan juga, jangan lupa bahagia. Karena dengan bahagia akan mampu meningkatkan imun kalian. Begitu ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Demikianlah tadi kegiatan praktik pembelajaran yang telah dilaksanakan. Semoga kegiatan tersebut dapat menjadi dasar penilaian Bapak Ibu untuk memberikan nilai uji kinerja pada kegiatan PPG Angkatan 1 mata pelajaran Bahasa Indonesia yang diselenggarakan oleh Program Profesi Guru Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal. Terima kasih.